Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirat al-hakimul khabir ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yaruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatul ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang mulia insyaallah dimuliakan Allah. Kesempatan dipertemukan di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, marilah kita jadikan sebagai sarana untuk saling mengingatkan, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni menjalankan yang diperintahkan dan berupaya menjauhi larangan Allah. Karena bekal sejati orang-orang muslim, orang-orang beriman adalah saat menghadap kepadanya dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, seperti diketahui bahwa Ramadan telah meninggalkan kita. Kita memasuki bulan Syawal, syala yasyullu, bulan peningkatan iman dan takwa kepada Allah. Lalu bulan-bulan berikutnya yang mungkin bagi kebanyakan orang dianggap sebagai bulan kurang istimewa. Ramadan yang istimewa hadir dengan janji perlipat gandaan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan dengan demikian menjadi saat-saat penggemblengan hamba menjadi orang yang semakin dekat kepada Allah, atau dalam bahasa Al-Quran mencetak insan yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Di dalam Ramadan umat Islam dianugerahi sebuah malam spesial bernama malam Lailatul Qadar yang setara dengan 1000 bulan. Artinya melakukan satu amal kebaikan pada malam itu setara dengan 1000 amal kebaikan pada malam-malam di luarnya. Tidurnya orang berpuasa bernilai ibadah. Diamnya orang yang berpuasa bernilai tasbih. Doanya dikabulkan dan balasan atas perbuatan baiknya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sering kita dengar hadis yang mengatakan setiap amal kebaikan manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah ta'ala berfirman, as-sawmu li wa ana ajzi bih, kecuali amalan puasa tersebut adalah untuk aku, untuk Allah. Aku sendiri akan membalasnya. Mereka meninggalkan syahwat dan makanan karena aku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika nanti akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin, yang menjadi pertanyaan, mengapa Allah memberikan anugerah yang luar biasa semacam itu? Hal ini bisa dipahami setidaknya dalam 2 sudut pandang. Pertama, ini merupakan kemurahan dari Allah untuk hamba-hambanya. Sebagaimana Allah mengistimewakan hari Jumat berbeda dengan hari yang lain. Ramadan di tengah bulan-bulan lain diberikan Allah keistimewaan yang luar biasa. Momen tersebut menjadi kesempatan terbaik bagi setiap hamba meningkatkan aneka kebaikan. Yang kedua, Ramadan juga bisa dibaca sebagai sindiran kepada mereka yang umumnya terlalu tenggelam dengan kesibukan dunia. Jam-jamnya, hari-harinya, bulan-bulannya dipenuhi dengan aktivitas untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan keluarganya. Sementara kegiatan yang benar-benar diniatkan untuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah nyaris terlupakan. Saudara, kita sering mendengar seorang ibu memberikan nasihat kepada anak-anak yang sering bandel. Jangan-jangan Ramadan adalah hadiah karena Allah tahu kita terlalu bandel.
Tak cukup waktu untuk bermesraan dengan Allah, tak banyak waktu untuk mengingat Allah. Itulah mengapa pada malam Lailatul Qadar kita justru dianjurkan banyak meminta ampun dengan membaca Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun, senang kepada ampunan, maka ampunilah aku. Anjuran memohon ampunan adalah sinyal bahwa umat manusia memiliki kecenderungan berbuat lalai dan dosa. Sebesar apa kesalahan kita selama ini? Sudahkah seluruh harta yang kita makan didapatkan dengan cara yang halal? Sudahkah kita bebas dari tindakan menyakiti orang lain? Seberapa ikhlas kita menginfakkan sebagian kekayaan kita untuk di luar kepentingan kita? Seberapa semangat kita beribadah dibanding semangat kita melakukan aktivitas dunia, dan seterusnya dan seterusnya. Saudaraku kaum muslimin, pembicaraan ampunan juga muncul di dalam janji dalam sebuah hadis bahwa siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah akan mendapat ampunan atas dosa-dosanya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Melalui Ramadan dan Lailatul Qadar, dosa-dosa yang pernah kita lakukan diharapkan terhapuskan. Memahami Ramadan sebagai momen koreksi diri merupakan hal yang penting agar kita menghargai waktu dengan cara mengisinya secara positif dan memiliki kaitan dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak meremehkan bulan-bulan di luar Ramadan. Imam Ghazali mengatakan ketika seorang disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu merupakan sebuah kerugian yang besar. Sebagaimana dinyatakan dengan mengutip hadis dalam kitab Ayyuhal Walad, yang artinya pertanda bahwa Allah Ta'ala sedang berpaling dari hamba adalah disibukkannya hamba tersebut dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Dan suatu saat saja yang seseorang menghabiskan tanpa ibadah, maka sudah pasti ia akan menerima kerugian. Saudaraku kaum muslimin, marilah 11 bulan ke depan kita ikuti pesan-pesan Ramadan yang sungguh sangat luar biasa. Diajarkan hidup agar selalu berserah diri kepada Allah melalui niat solat, niat puasa Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Indah kedengarannya, tulus ikhlas seorang hamba yang melaksanakan puasa bukan karena siapa-siapa tapi karena Allah. Ketika dia bersandar kepada Allah, maka dipastikan besoknya puasanya tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus. Yang ada dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjawablah sudah saudaraku bahwa hidup ini tidak ada sandaran yang paling utama kecuali bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap solat di awal Fatihah kita baca, sebelum Fatihah kita baca iftitah, merupakan pengakuan dari kita bahwa solat, ibadah, apapun kita lakukan semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah terpikirkan bersandar kepada pangkat jabatan, jangan pernah berpikir kepada sandaran kepada harta kekayaan, semuanya akan sirna. Yang abadi kekal selamanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Ramadan meninggalkan kita memberikan kesan yang sungguh sangat luar biasa untuk kita bawa ke depan. Semakin hari akan semakin baik. Kenapa? Karena pada dasarnya hidup kita, semua kita dihadang oleh sebuah kematian. Mati adalah milik kita semua. Hanya amal ibadahlah yang bisa melapangkan alam kubur kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah semaumu, sesungguhnya engkau berhadapan dengan sebuah kematian. Wa habib mahbabta fa innaka mufariquh. Kau boleh mencintai apa saja di muka bumi ini, silakan. Kau cinta dengan harta, cinta dengan kekayaan, cinta dengan pangkat jabatan, dengan anak, istri, silakan. Tapi ingat kau pasti berpisah dari segala apa yang kau cintai. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Beramallah kamu di muka bumi ini, sesungguhnya apapun yang kamu amalkan pasti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita dengar ayatnya bahwa amal yang baik akan mendapat balasan yang baik, amal yang buruk justru akan mendapat balasan keburukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin
khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari mengingat Allah, dipastikan hidupnya akan menjadi sempit dan nanti di akhirat matanya akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu samil alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارحمنا فإنك خير الراحمين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين والكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على ما يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.